Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Karena Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Kembali lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Ada kakak Neni, Shalom semuanya. ada kakak Rice, Shalom. ada kakak Steli di Satu ceria. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Sebelumnya kakak Steli mau mengingatkan sebelum memulai ibadah, adik-adik sudah berpakaian rapi, sudah cantik, sudah ganteng, dan jangan lupa mandi ya. Dan duduk tenang di depan handphone, laptop maupun televisi. Kita akan memulai ibadah kita bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari adik-adik yang ada di rumah ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Neni akan pimpin kita dalam doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, semangat Tuhan. Kami bisa mengikuti
acara Sabtu ceria di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, kami anak sekolah minggu menjadi generasi yang cinta Tuhan dan selalu berprestasi. Roh Kudus berdiam di dalam diri kami supaya kami bisa hidup aman, nyaman, tenang, diam, bisa menerima, mengikuti ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita masih dalam keadaan berdiri, kita mau memuji Tuhan. Musik! Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sekali lagi. kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Yeay! Nah, adik-adik semuanya, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sama-sama menyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau
memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kakak sendiri, kakak Desi. Kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata. Kalau berdoa itu tidak boleh buka mata ya. Apalagi kalau lagi dengarkan cerita firman Tuhan tidak boleh makan. Oke? Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar bisa tertanam dalam hidup kami sehari-hari dan bisa melakukannya juga dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, nah di minggu ini kita akan memasuki bulan Paskah. Paskah itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ayo, Paskah itu apa? Oke, Paskah itu artinya Passover. Artinya itu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa adik-adik dan kita semua manusia yang ada di bumi ini. Itu artinya Paskah. Nanti Kakak Novi akan menceritakan lebih detail tentang Paskah selama bulan April. Adik-adik tunggu ya cerita dari Kakak Novi juga. Oke, di hari ini Kakak Desi mau cerita sekilas, cerita singkat saja tentang Paskah. Kakak Desi ada punya salib di sini. Di rumahnya adik-adik ada salib tidak? Oke, di sini ada salib. Salib ini menceritakan melambangkan dua ya. Pertama kasih kepada Yesus atau kasih kepada Tuhan, dan yang kedua adalah kasih kepada sesama. Adik-adik coba waktu adik-adik nonton video Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus apa? Memikul salib di punggungnya sambil jalan, sambil tertati-tati jalannya, berdarah, tubuhnya dicambuk, tapi tetap harus memikul salib sampai terjatuh, tapi Tuhan Yesus disuruh berdiri lagi untuk memikul salib. Salib ini melambangkan dosa-dosa kita semua, dosa-dosa adik-adik di rumah, dosa-dosa kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga dosa-dosa manusia yang ada di bumi ini. Itu adalah salib. Dan saat Tuhan Yesus memikul salib, dia harus melalui proses yang sangat panjang. Dia harus berhadapan dengan Pilatus, dan Pilatus itu memvonis Tuhan Yesus untuk disalibkan di bukit apa? Bukit apa ya? Bukit Golgota. Benar sekali. Harus memikul salib, melakukan perjalanan yang panjang, dilihatin orang, berdarah. Tapi tetap Tuhan Yesus harus melakukannya. Demi apa ya Tuhan Yesus melakukan memikul salib dan disalibkan di bukit Golgota? Demi kita semua, menebus dosa-dosa kita semua. Coba, ini salib saja Tuhan Yesus angkat sangat berat. Coba adik-adik di rumah pernah tidak bantu mama? Misalnya mama pulang dari pasar nih, bawa belanjaan yang banyak kanan kiri, baru berat-berat. Adik-adik pernah bantu mamanya di rumah saat mamanya pulang dari pasar angkat barang belanjaannya mama? Coba rasanya bagaimana? Berat. Masuk ke dalam rumah mau ngangkat barang belanjanya mama, berat ya. Apalagi Tuhan Yesus sambil jalan memikul salib yang sangat berat itu, memikul dosa kita semua sampai di bukit Golgota. Oke, Tuhan Yesus sanggup menanggung dosa kita semua. Salib ini melambangkan apa tadi Kakak Desi bilang? Melambangkan kasih kepada Tuhan Yesus dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan Yesus ini maksudnya apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ada? Oke, Kakak Desi cerita ya, jelaskan. Kasih kepada Tuhan Yesus ini artinya adik-adik selalu rajin berdoa, rajin beribadah. Ini kan lagi masa COVID, jadi mungkin adik-adik bisa diizinkan ke gereja, tapi juga kan bisa ibadah di rumah juga ya. Itu walaupun sedang masa COVID, tetap harus berdoa, tetap harus mengasihi Tuhan Yesus. Terus setiap hari mengasihi Tuhan Yesus juga harus rajin berdoa ya. Mau sebelum tidur ataupun saat bangun pagi, makan, mau pergi kemanapun juga harus
berdoa biar iman adik-adik semuanya selalu bertumbuh kasih kepada Yesus. Juga adik-adik juga harus menuruti semua perintah firman Tuhan. Itu adalah kasih kepada Tuhan Yesus. Oke, rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin apa lagi? Rajin menyembah Tuhan juga. Coba adik-adik menyembah Tuhan. Pasti adik-adik bisa selalu imannya bertumbuh. Menyembah Tuhan itu bukan hanya menyanyi di rumah, menyanyi di rumah lewat radio, terus dengarkan lagu juga. Lagu-lagunya bukan lagu-lagu dunia ya, lagu-lagu rohani biar iman-iman adik-adik semuanya bertumbuh. Juga menonton YouTube sekolah minggu kita. Oke? Itu adalah kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama ini contohnya menuruti orang tua, menyayangi orang tua, tidak melawan orang tua. Kalau orang tua suruh harus segera dilakukan. Itu kasih kepada sesama, mengasihi orang tua, mengasihi saudara. Kita harus mengasihi saudara kita. Misalnya nih, harus mengasihi kakak atau mengasihi adik, saudara kita yang ada di rumah kita harus kasihi. Walaupun kita umurnya lebih muda, tetap kita harus mengasihi kakak kita. Walaupun kita umur lebih tua juga, kita tetap harus mengasihi adik kita. Itu kasih kepada sesama, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi siapa lagi? Teman. Iya, temannya juga harus dikasihi. Jangan sedikit-sedikit, ih kok bau, ih kok jorok. Tidak boleh. Kita harus mengasihi. Tidak boleh membuli teman. Tidak baik membuli teman ya. Kemudian kasih juga itu kita harus mengasihi guru kita. Walaupun kita tidak sekolah, di sekolah kita belajarnya di rumah, kita harus mengasihi guru dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu juga bentuk kasih sayang kita kepada guru. Oke, itu adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kakak Desi sudah jelaskan ya. Oke, di hari ini Kakak Desi mau adik-adik menggambar salib di bukunya atau di kertas, diwarnai. Kemudian atau ada dua opsi, menggambar salib atau membuat salib. Salibnya jangan terlalu susah. Yang ada benda yang ada di sekitar kita saja kita pakai, dari kertas lipat, dari kertas AVS, dari apapun, dari karton juga bisa dibuat sekreatif mungkin. Tidak bikin seperti ini ya. Mau kreatifnya terserah, lihat di YouTube ya, tapi sesuai dengan barang-barang yang ada di rumah saja ya. Tidak boleh menyusahkan orang tua ya. Oke, adik-adik semuanya, kita mau menutup cerita hari ini. Adik-adik bisa ya. Coba Kakak Desi mau tanya dulu, Paskah itu apa? Paskah itu Passover, artinya kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Itu artinya Paskah. Kemudian ibu guru lagi, Kakak Desi suka keceplosan bilang ibu guru, karena ibu guru Kakak Desi ini juga syuting untuk sekolah PAUD. Oke, Kakak Desi mau tanya juga tentang salib. Salib itu apa? Tadi Kakak Desi sudah jelaskan ya. Salib itu melambangkan dua hal. Ada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada apa? Sesama. Pintar semuanya. Kakak Desi tunggu ya kreativitas adik-adik membuat salib. Oke, sekarang kita mau doa menutup firman Tuhan hari ini. Jangan lupa dokumentasinya dikirimnya ke dalam grup apa ya? Grup sekolah minggu GBI sekolah minggu. Grup sekolah minggu, bukan grup gereja. Grup sekolah minggu ya. Kakak Desi tunggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya juga tunggu. Kita mau berdoa, mau menutup cerita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Kalau berdoa tutup mata, jangan ngintip. Oh, itu nggak boleh. Lipat tangan, tutup mata. Itu sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Tadi Kakak Desi bilang ya, lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus, tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu bisa menjadi generasi yang berprestasi dan juga cinta Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye. Wow, Kakak Neni percaya adik-adik semua diberkati setelah mendengar cerita firman Tuhan yang dibawakan Kakak Desi. Nah, adik-adik jangan lupa ayat hafalan kita di bulan ini tertulis di, masih ada yang ingat? Oke, 1 Petrus 3 ayat 18a yang bunyinya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jangan lupa ya ayat hafalannya ya. Baik adik-adik semuanya, sebelum menutup perjumpaan kita di Sabtu ceria ini, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Sudah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kesempatan kami sudah memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Berkati setiap apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Engkau berkati setiap kami, kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik semuanya, menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi. Berkati setiap orang tua mereka, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetaplah menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan.